Masya Allah, begitu estetik dan indahnya tempat camping yang satu ini. Dikelilingi hamparan perkebunan teh dan gunung pastinya akan memanjakan mata. Banyaknya fasilitas dan aktivitas seru juga akan membuat liburan bareng teman atau keluarga mengasihkan. Apalagi udaranya yang dingin bisa mencapai 16 derajat Celcius, sangat rekomen untuk dijadikan tempat camping. Dan menjelang malam tiba, situasinya semakin tenang dan sesyahdu ini guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Masih dengan saya Hafiz Amrizal di channel yang akan ngajak kalian jalan-jalan virtual. Sekaligus kami juga akan merekomendasikan tempat-tempat wisata keren yang bisa kalian jadikan referensi untuk liburan bareng keluarga. Nah, hari ini kami mau coba camping di tengah perkebunan teh yang indah dan memiliki suhu yang dingin banget guys. Pokoknya camping di sini tuh bikin pikiran langsung plong dan pastinya seru, apalagi jika bersama keluarga tercinta. Nah, daripada kalian penasaran, tonton video ini sampai habis karena kami akan jelaskan mulai dari rute, fasilitas, harga, dan info kontaknya. Dan buat kalian yang baru gabung di video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman dan keluarga kalian. Oke, tempat camping yang akan kami tuju kali ini bernama Kiara Manuk yang berlokasi di Riung Gunung, Pulau Sari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari Jakarta, kami lewat tol Cikampek dan lanjut sambung ke tol Cipularang. Untuk ke lokasi, dibutuhkan waktu sekitar 4 jaman dari Jakarta dan kalau bawa motor mungkin bisa 6 jaman guys. Kalian bisa ikutin Google Maps aja karena kami pun juga cuma ngandelin Google Maps buat sampai ke lokasi. Dan ini adalah pertama kalinya kami ke Pangalengan, jadi masih sedikit meraba-raba jalannya. Nah, kalau sudah keluar exit tol Soreang, ada 2 rute yang bisa kalian gunakan. Rute pertama, kalian bisa lewat Ciwidey yang jalannya naik turun kebun teh dan sedikit sepi seperti melewatin hutan. Rute keduanya, kalian bisa lewat Cimaung yang jalannya lebih ramai dibandingkan lewat Ciwidey, cuma agak sedikit jauh guys. Nah, karena si Google Maps ngarahin kami lewat Ciwidey, jadi kami ikut aja guys. Dan alhamdulillah jalannya bagus, masih 2 mobil dan gak ada tanjakan ekstrim. Wow, indah. Setelah 45 menit melewati jalur Ciwidey, akhirnya kami sampai di hamparan perkebunan teh yang Masya Allah indah banget guys. Kalian bisa lihat sejauh mata memandang semuanya itu perkebunan dan bukit-bukit hijau yang bikin mata langsung segar. Dari jalan di tengah kebun teh ini sudah terlihat dengan jelas tempat camp yang akan kami tuju. Dan konsep denah tendanya ini linear atau memanjang mengikuti garis perkebunan tehnya guys. Artinya semakin ujung tenda yang kalian pilih semakin jauh juga dari area parkir atau pintu masuknya. Oke, sekarang kami sudah sampai di area parkir, di mana area parkirnya cukup luas dan kalau penuh masih ada area parkir lainnya. Jadi nggak usah khawatir nggak kebagian tempat parkir. Sekarang kami reservasi dahulu ke front office-nya. Dikarenakan ini weekday dan bukan high season, jadi kami booking on the spot aja. Tapi kalau weekend, kami sarankan kalian bookingnya jauh-jauh hari. Untuk harga weekday Minggu sampai Kamisnya yaitu 650.000, sedangkan weekend Jumat dan Sabtu 750.000 per malamnya. Harga ini sudah include sarapan dan kapasitasnya bisa untuk 5 orang. Jadi mau bawa 2 orang atau 5 orang, harganya tetap sama dan sarapannya pun disesuaikan dengan jumlah orangnya. Oke, sebelum ke tenda, kami mau istirahat sekaligus makan siang dahulu di kantin yang ada di dekat front office ini guys. Enaknya di kantin di tempat camping tuh kita bisa beli cemilan dan kebutuhan camping lainnya. Terus kalau emang gak mau masak-masak karena ribet bawa alatnya, di kantin ini pun juga bisa pesan makanan dan minuman yang harganya masih terbilang murah guys. Jika sudah dipesan, makanannya nanti bisa diantar ke tenda kalian. Jadi gak perlu capek-capek lagi ke sini, apalagi kalau kalian dapat tenda yang paling ujung. Nah, untuk rasa makanannya ini enak dan gak ngecewain meski harganya murah guys. Di dalam nasinya.
Oke, sehabis makan barulah kami bawa semua barang-barang dan kebutuhan camping yang sudah kami persiapkan. Mengingat camping di sini tidak dapat perlengkapan masak, makan, dan minumnya. Memang kalau dibandingkan dengan tempat camping yang ada di Bogor, ini sedikit lebih mahal guys. Tapi kita nggak bisa menilai sesuatu tempat hanya dari harganya. Minimal kita cobain dulu dan barulah bisa mengambil kesimpulan. Kiara Manuk memiliki 32 camp deck yang konsepnya ini linear, jadi semakin tinggi nomor yang kalian pilih semakin jauh juga. Nah, dari 32 tenda, infonya bahwa tenda nomor 12 itu merupakan tenda favorit yang katanya view-nya paling bagus guys. Cuma sayangnya nomor 12 sudah di booking, jadi kami pilih tenda nomor 10 aja yang gak kalah bagusnya. Akhirnya kami sampai juga di tenda nomor 10. Yang kami suka, konsep tendanya ini berada di atas dek dan memiliki kanopi yang dilapisi jerami sehingga dapat meredam panas dengan baik. Selain dapat meredam panas, jerami ini juga memberikan sentuhan estetik dan natural pada tendanya guys. Sehingga tenda-tenda di Kiara Manuk ini terlihat lebih estetik dan indah dipandang mata. Nggak itu aja, yang paling keren adalah view-nya yang langsung ke lautan, perkebunan teh, serta perbukitan yang Masya Allah, ini beneran keren banget guys. Selain tendanya yang estetik, view-nya keren, ternyata udara di sini dingin banget guys. Suhu siangnya sekitar 24 derajat Celcius, sedangkan malamnya bisa mencapai 16 derajat Celcius. Jadi udah kebayangkan gimana dinginnya. Sekarang kita lihat seperti apa fasilitas tenda yang kami dapatkan di Kiara Manuk. Untuk decknya cukup luas sehingga di area depan ini bisa kalian jadikan tempat bersantai sekaligus area barbecue. Apalagi sudah diberikan meja dan kursi, tapi kalau kurang bisa bawa kursi tambahan lagi dari rumah. Untuk tendanya ini dibagi menjadi dua ruangan, di mana ruang depan bisa digunakan untuk menyimpan barang bawaan kalian. Terus di sini kita juga akan mendapatkan matras dan colokan listrik guys. Jadi nggak perlu bawa kabel roll lagi dari rumah. Sedangkan untuk ruang belakangnya merupakan tempat tidur yang mana sudah diberikan 4 matras lengkap dengan bantal dan selimut. Yang kami suka, selimut dan spraynya ini baru dari laundry dan akan dipasang jika ada tamu yang check-in. Jadi benar-benar bersih dan wangi guys. Kemudian di dalam tenda juga sudah ada satu lampu bohlam. Nah, yang paling kami suka, keluar dari tenda mata langsung disambut view seindah ini guys. Masya Allah, keren banget ya. Ditambah anginnya dingin dan bikin pikiran langsung fresh lagi. Sekarang kita lihat kamar mandi sharing yang ada di Kiara Manuk. Untuk kamar mandi dibagi menjadi 2 titik ya. Kita ke kamar mandi sharing yang ada di depan dahulu, dekat dengan tenda nomor 1 sampai 6. Untuk konsep kamar mandinya ini full bambu agar terlihat lebih natural dan menyatu dengan alam. Kemudian fasilitasnya sudah ada shower, water heater, dan closet. Cuma sayangnya pas kami coba water heaternya tidak berfungsi guys. Semoga bisa segera diperbaiki mengingat air di sini tuh dinginnya minta ampun. Kita lanjut, di samping kamar mandi sharing ini ada musola. Oh iya, di beberapa titik juga sudah disediakan dispenser ya guys. Jadi kalau mau refill air tinggal ambil aja. Untuk musolanya nggak luas-luas banget tapi cukup nyaman dan bersih. Di sini juga sudah disediakan perlengkapan sholatnya, jadi nggak ada lagi alasan buat nggak sholat. Tempat wudhunya juga ada di samping, dimana view-nya langsung ke perkebunan teh yang Masya Allah indah banget guys. Kemudian untuk tempat cuci piringnya ada banyak dan gak jauh dari tenda-tendanya. Paling tinggal bawa spons dan sabun aja dari rumah. Sekarang kita coba lihat kamar mandi sharing kedua yang ada di dekat tenda nomor 17 dan 18. Untuk desain kamar mandinya hampir sama dan fasilitasnya juga ada shower, water heater, dan closet. Yang kami suka, kondisi kamar mandi di sini tuh jauh lebih bersih guys dibandingkan kamar mandi yang pertama. Mungkin karena agak jauh dan jarang juga yang menginap di deck paling ujung. Terus water heaternya juga sama, tidak berfungsi. Di dekat kamar mandi ini juga sudah disediakan spot refill air minum guys. Oh iya, buat kalian yang mau pesan 2 tenda dalam satu deck, kalian bisa coba nomor 16 dan 17. Karena decknya menyatu, jadi kalian bisa bikin acara seru bareng keluarga. Oke guys, berhubung waktu semakin sore dan sebelum maghrib kami coba setup alat-alat camping seperti kursi, meja, dan perlengkapan masak yang kami bawa dari rumah.
Serunya camping tuh ya begini guys. Kalian bisa main masak-masakan bareng keluarga sambil menikmati suara alam seperti jangkrik, tenggorek, dan angin yang berhembus damai. Rasanya tuh beneran bikin hati dan pikiran kita jadi tenang banget. Semua beban hidup sejenak jadi terlupakan. Apalagi momen terbenam sang matahari di tempat ini tuh indah banget guys. Biasan cahaya di langitnya secantik ini. Semakin malam, udara di sini semakin dingin. Gak enak kalau udara sedingin ini kita nggak menghangatkan badan dengan minuman dan makanan yang serba hangat guys. Bahkan minum kopi panas pun rasanya sia-sia. Karena hanya hitungan detik panas kopinya langsung hilang menjadi dingin. Saran kami, kalau kesini siapkan cemilan dan makanan yang banyak karena hawa dinginnya membuat perut terasa lapar dan ingin makan terus guys. Untuk penerangan malam di tempat ini agak kurang terang, jadi kalau mau ke toilet atau ke spot lainnya harus menggunakan senter atau lampu tambahan. Nah, sekarang kami ingin masak makanan yang berat untuk penutup makan di malam ini. Tujuannya agar malam ini kami sekeluarga bisa tidur dengan tenang hingga matahari terbit esoknya. Momen sederhana dan simpel seperti ini rasanya akan membuat kenangan seru bareng keluarga dan pastinya membentuk bonding antara orang tua dengan anak guys. Kalian harus coba meski awalnya mungkin ada sedikit rasa takut karena nggak nyaman, karena ini beda dengan hotel ya guys, tapi lama-lama ini bakal bikin candu kalian. Hari ini kita tutup dulu. Ini masih malam ya guys. Ini kita udah mau tidur tapi diganggu sama ayah. Bunda nonton HP, ayah nonton HP. Berarti kita kena sana berisik sama ayah. Menjelang pagi tiba, udara di Kiara Manuk ini beneran dingin banget. Kalian wajib banget bawa jaket kalau nginep di sini. Untungnya, tenda-tenda yang digunakan juga tahan air dan dingin, jadi tidur kami pun nyaman dan gak kedinginan. Oke guys, kalau pagi jangan lewatkan momen sunrise di sini. Untuk melihat sunrise, kita bisa ke Sky Bridge yang ada di atas. Nah, kebetulan tenda kami tepat ada di tengah, sehingga untuk ke Sky Bridge-nya nggak jauh. Dan buat lihat sunset tuh enaknya kita naik ke jembatan. Jembatan Kiara Manuk. Cuma kayaknya sih sunsetnya nggak kelihatan. Tuh, kayak gitu doang. Karena kehalang oleh awan mendung. Tapi nggak apa-apa. Kita coba naik aja ke spot area Kiara Manuk. Masya Allah. Masya Allah. Sky Bridge di sini sudah jadi satu paket dengan Kiara Manuk. Jadi untuk kesini kalian nggak perlu bayar tiket lagi. Oke, kita naik ke atas sekaligus olahraga pagi biar menghangatkan badan karena suhu udaranya dingin banget, mungkin sekitar 17 derajat Celcius. Ini baru setengah tangga aja, view-nya udah bagus banget. Sedangkan sebelah kiri harusnya view sunset, tapi terhalang oleh awan mendung guys. Oke, let's go, kita naik lagi. Tanggung setengah perjalanan lagi untuk sampai ke spot area Kiara Manuk. Naik ke atas, Masya Allah, udara dan view-nya benar-benar bikin mata langsung segar. Apalagi kalau sedang mendung banyak kabut yang menyelimuti tempat ini. Nah, setelah sampai di puncak, kalian bisa lebih jelas melihat indahnya Pangalengan. Cuma sayangnya karena lagi sedikit berawan, jadi sunrise-nya tidak terlihat guys.
Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7 dan kami mau turun kembali ke tenda untuk sarapan. Mengingat udaranya yang dingin bikin perut kami terasa lapar terus. Nah, pas banget, setibanya kami ke tenda sudah ada petugas yang mengantarkan sarapan ke semua tamu yang menginap. Dikarenakan kami berempat, jadi sarapannya pun dapat 4 packs guys. Untuk menu sarapannya nasi goreng lengkap dengan telur dan lalapan. Nah, karena nggak dapat teh hangat, jadi kami mau buat dulu untuk pelengkap sarapan kali ini. Untuk rasa sarapan ini enak, nggak ngecewain meski porsinya agak sedikit minimalis. Oke guys, sehabis sarapan dan menunggu jam check out, kalian bisa jogging di jalan utama dan keliling kebun teh. Atau yang mau sedikit menantang adrenalin, kalian bisa coba wahana off-road, rafting, ATV, dan masih banyak lainnya. Jadi gimana menurut kalian tentang tempat camping yang satu ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk harga kami sounding ulang untuk weekday-nya itu 650.000 dan weekend-nya 750.000. Kemudian kapasitas campnya ini bisa menampung untuk 4-5 orang. Dan jika ingin booking bisa hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu aja review singkat kami tentang Kiara Manuk. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat video terupdate tentang tempat wisata. Saya Hafiz Amrizal undur diri dan mengucapkan terima kasih atas support kalian. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.